Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur sudah memasuki pertengahan minggu dalam minggu pekerjaan kita hari ini, Rabu 13 November 2024. Saya percaya saudara semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini kita kembali masih belajar dalam seri Sukacita Kristiani di sepanjang bulan ini. Saya berharap saudara tidak pernah bosan untuk belajar firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, dan mengubahkan kita. Hari ini kita belajar dengan judul Sukacita dan Kerendahan Hati. Kita akan membaca dalam Yesaya 29 ayat 19 yang berkata demikian, orang-orang yang sengsara akan bertambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Saudara, ayat ini dalam New King James Version dikatakan, the humble also shall increase their joy in the Lord, and the poor among men shall rejoice in the Holy One of Israel. Saudara, ayat ini berkata atau ada dalam konteks mengenai janji pembebasan Tuhan kepada orang Israel. Dan di sini dikatakan bagi orang-orang yang humble, yang sengsara, yang merasa dirinya rendah dan tidak dihargai, akan bertambah bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, sukacita dan kerendahan hati memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Tuhan menghendaki kita semua agar hidup dalam kerendahan hati. Ada banyak ayat-ayat yang menganjurkan hal ini. Misalnya dalam Mazmur 37 ayat yang 11, di sana dikatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sekali lagi ayat ini menekankan orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan ia akan bergembira. Jadi kalau saudara rendah hati itu bukan tanda kelemahan saudara, tapi itu justru tanda di mana Tuhan akan memakai saudara, sehingga itu akan mendatangkan sukacita di hadapan Tuhan senantiasa. Efesus 4 ayat 2 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tuhan tidak senang dengan kesombongan. Tuhan menentang orang-orang yang sombong. Tetapi Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Karena itu Tuhan menghendaki kita semua untuk hidup dalam kerendahan hati. Bila kita hidup rendah hati, maka Tuhan menganjurkan kita untuk bersuka cita dalam kerendah hatian kita. Filipi 2 ayat 3 berkata, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang akan yang lain menganggap dirinya lebih utama daripada dirinya sendiri. 1 Petrus 3 ayat 8 berkata, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati. Semua ayat-ayat ini adalah perintah Tuhan yang harus kita ikuti untuk hidup dalam kerendahan hati. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan yang sangat-sangat luar biasa dalam hal kerendah hatian ini. Saudara bisa membaca nanti dalam Filipi 2 ayat 6-8. Ia Tuhan sendiri yang menjadi manusia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, namun mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya bahkan sampai taat, dan taat sampai mati di kayu salib. Saudara, Tuhan Yesus melakukan itu semua. Dia rela meninggalkan sukacita sorga yang dia miliki untuk direndahkan di hadapan manusia saat ia mati di kayu salib. Kalau Tuhan kita saja hidup dalam kerendahan hatian dan ia bersukacita karena hal itu, maka kita pun sebagai orang percaya tentunya harus melakukan yang sama. Mari miliki kerendahan hatian di dalam hidup kita. Mari tidak sombong dengan apa yang kita punya, karena yang kita punya semua berasal dari Tuhan,
dan kepada Tuhanlah segala kemuliaan kita harus kembalikan. Orang-orang yang sombong sudah sepatutnya tidak boleh bersuka cita, karena Tuhan menentang orang-orang seperti itu. Bahkan Tuhan akan menghukum orang-orang yang sombong dan congkak. Tetapi orang-orang yang rendah hati, Tuhan akan mengasihi dia, dan oleh karenanya orang itu akan bersuka cita. Kalau saudara tidak punya alasan untuk bersuka cita, cobalah mulai hidup dalam kerendah hatian, maka saudara akan bisa bersuka cita di dalamnya. Haleluya, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan hidup dalam sukacita Tuhan senantiasa. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Tuhan menaungi kita, dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan yang baru, dengan rahmat Tuhan yang selalu fresh setiap pagi, dan tentunya tetap menjaga sukacita kita di dalam Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.